Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas lamut tabligh. Ya, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengambil ada namanya lamul ikhlas. Ya, sekarang kita ambil ada namanya lamu at-tabligh. Ya, tabligh itu sendiri artinya penyampaian. Apa sebenarnya lamut tabligh? Ya, sebelum kita masuk ke situ, ya kita katakan dulu bahwasanya terkadang ada seseorang yang mengucapkan sebuah ucapan, sebuah perkataan, dan dia ingin ucapan ini agar disampaikan oleh orang lain kepada orang lain. Ya, si A berkata kepada si B, sampaikan kepada si C. Ya. Nah, maka ketika si A menyampaikan kepada si B, dia menggunakan lam pada kalimatnya. Ya, agar ucapan tersebut dioper lagi atau disampaikan lagi ke targetnya yaitu si C. Jadi si B ini bukan targetnya. Target sebenarnya adalah ya atau tujuan utama dari ucapan tersebut adalah kepada si C. Nah, kalau dari sisi lughah, lamut tabligh ini sebenarnya dia adalah lam jar. Dia huruf jar. Jadi di i'rab nanti harfu jarrin gitu. Ya, yang mana dia masuk kepada isim tentunya. Nah, tapi keistimewaannya adalah ya, lam jar dengan lamut tabligh. Kalau lamut tabligh itu dia pasti didahului oleh salah satu dari turunan kata al-qaul. Qala, yaqulu, sayaqulu, qaul, dan seterusnya. Nah, jadi ada kata qala, kemudian ada lam setelahnya. Nah, lam ini namanya lamut tabligh. Nah, ya, berarti lam ini didahului oleh qail, ya, orang yang berbicaranya, gitu. Nah, dan orang yang selanjutnya dialah yang menjadi al-maqul lahu. Ya, al-maqul lahu qaulul qail. Maksudnya menjadi ya objek sebenarnya dari ucapan orang tersebut. Semisal contohnya di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 173 ya qala rabbuna ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas, itu orang-orang, itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Qala lahumun nas, ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang itu orang-orang Quraisy qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Ya, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Ya, berarti ada sekelompok orang menyampaikan kepada para sahabat ucapan ini. Ya, bukan sekelompok orang ini melakukan yang berucap, tapi ada orang lain yang A gitu ya. Para sahabat di sini C, kemudian yang menyampaikan di dalam ayat ini B. Ya, ada orang lain yang punya ucapan ini sebenarnya, yaitu si A. Nah, fazadahum imana. Maka ucapan itu malah justru menambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu para sahabat, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Nah, mana yang dimaksud dengan lamut tabligh di sini? Ya, lamut tabligh itu ini. Qala lahumun nas. Ya, ada lam di sini. Kalau di i'rab lam ini harfu jarrin mabniun alal fathi. Ya, tapi lebih spesifiknya namanya adalah lamu at-tabligh. Nah, jadi pada ayat ini ya, ini kisahnya di perang Uhud ya. Jadi pemimpin orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud yaitu Abu Sufyan ingin mengancam Nabi dan para sahabat di Madinah. Nah, ini dia mengucapkan sebuah ucapan kepada sekelompok orang Arab
yang hendak pergi ke Madinah. Ya, Abu Sufyan di Mekah dan Nabi dan para sahabat di Madinah. Jadi ada sekelompok orang yang hendak safar ke Madinah, ya, diajaklah ngobrol sama Abu Sufyan. Abu Sufyan ngasih tahu kepada mereka bahwasanya, wahai orang-orang yang akan ke Madinah, sampaikan nanti kepada Muhammad dan para sahabatnya di Madinah bahwasanya kami akan ke sana memerangi mereka. Ya, tujuan Abu Sufyan di sini adalah untuk, ya, melemahkan, ya, tekad para sahabat, ya, untuk menakut-nakuti mereka agar menyerah. Ya, di perang mental dulu, ya. Nah, ya, maka tatkala orang-orang utusannya Abu Sufyan ini sudah sampai ke Madinah dan menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan yang banyak dari kabilah-kabilah, dari suku-suku mereka, suku sekutu mereka, dan mereka akan menuju ke Madinah untuk menghancurkan kalian. Ya, apakah ucapan tersebut membuat mereka takut sebagaimana disangkakan oleh Abu Sufyan? Ya, malah justru sebaliknya. Zadahum imana. Ucapan tersebut menambah keimanan mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. 6. Maka lam tabligh pada ayat ini ya masuk pada domir qala lahumun nas, ya, qala lahumun nas. Hum di situ para sahabat, an-nas di situ orang-orang Arab yang musafir tadi, ya. Orang-orang Arab yang safar ke, ya, Madinah tadi, yang menyampaikan pesan dari Abu Sufyan tadi. Nah, maka kesimpulan kita, ya, kullu lamin jarah ba'dal qaul hiya lamut tabligh. Ya, seluruh lam jar yang datang setelah ucapan al-qaul, lafaz al-qaul atau istiqaqnya yang lain, maka itu namanya lam at-tabligh. Ya, fungsinya apa lam at-tabligh? Kalau dari sisi i'rab, ya fungsinya al-jar, memajrurkan, harfu jarrin mabnin al-fathi, akan tetapi maknanya adalah tabligh. Maka ketika kita membaca ayat qala lahumun nas, ya, ya, itu maksudnya ballaghahumun nas, ya, telah menyampaikan kepada mereka sekelompok orang. Nah, hadza huwa lamu at-tabligh. Wallahu taala a'la wa a'lam.